Masih bersama saya, Bayu atau Bambang Wahyudi Esa. Saatnya kita berwawasan hukum. Ada pertanyaan, Bang, bagaimana cara penanganan penyerobotan tanah? Banyak sekali di lingkungan kita, atau banyak sekali orang yang berkeluh kesah tentang hal penyerobotan tanah. Namun mereka tidak paham bagaimana cara penanganan yang tepat. Dalam penanganan kasus penyerobotan tanah, memerlukan langkah hukum dan administrasi yang tepat. Lalu bagaimana langkah-langkahnya agar kita tidak salah? 1. Kumpulkan bukti kepemilikan tanah. Seperti apa? Sertifikat hak milik, SHM atau GIRIK atau petok atau letter C ya. Atau akte jual beli, akte hibah atau dokumen legal lainnya. Peta bidang, surat ukur dan bukti pembayaran pajak atau PBB. Saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah. Jadi yang pertama tadi adalah kumpulkan bukti kepemilikan tanah. Seperti apa? Seperti sertifikat hak milik, SHM, GIRIK, petok atau letter C, akte jual beli, akte hibah atau dokumen lainnya. Peta bidang, surat ukur dan bukti pembayaran pajak atau PBB. Saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah itu juga sangat diperlukan dalam proses hukum. Yang kedua, laporkan ke kantor BPN atau kantor pertanahan. Jika Anda memiliki sertifikat tanah, maka laporkan ke kantor BPN setempat untuk minta peninjauan dan mengukur ulang tanah yang dalam hal penyerobotan tanah tersebut. Ajukan sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi yang disediakan oleh BPN, itu wajib. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita nggak boleh gerusa-gerusu, langkah-langkahnya harus tepat, yaitu seperti ajukan sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi tersebut di BPN. Jika belum bersertifikat gimana Bang? Oke, jika belum bersertifikat maka proses penerbitan sertifikat bisa diajukan untuk memperkuat posisi hukum. Itu yang sangat diperlukan karena memang tidak ada bukti sertifikat atau SHM, maka perlu minta penerbitan sertifikat untuk diajukan dalam hal untuk memperkuat posisi hukum. Jadi proses penerbitan harus diajukan. Yang ketiga, laporkan ke polisi. Nah, ini sudah masuk pada ranah pidana atau eksekusi tindakan melanggar hukum. Jika penyerobotan dilakukan secara paksa atau ilegal, misalnya membangun di atas tanah Anda tanpa izin, bagaimana langkahnya? Laporkan ke Polres atau Polsek terdekat. Gunakan pasal berikut. Nah, pasalnya ada pasalnya ini. Kalau kita ingin melakukan pelaporan, maka mereka yang menyerobot pasti kita kenakan pasal ini, pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah. Itu adalah ancaman pidana. Yang kedua, bisa dijerat dengan pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin. Artinya apa? Di dalam penyerobotan tanah orang itu bisa dikenakan dua pasal tersebut, 385 dan 167. Jadi tidak bisa sembarangan orang memasuki pekarangan orang atau orang melakukan penyerobotan tanah tersebut, bisa diancam pidana. Yang keempat, gugatan secara perdata ke pengadilan negeri. Yang pertama adalah ajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum PMH, karena penyerobotan tanah tersebut juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengakui hak milik Anda, meminta pelaku mengosongkan tanah yang sudah ditempati tanpa izin, menuntut ganti rugi jika ada kerugian. Jadi bedanya gugatan atau laporan polisi tentang tindakan pidana dengan perdata adalah kalau pidana itu mengeksekusi tindakan melanggar hukum, karena dia sudah melakukan penyerobotan, tindakan melanggar hukumnya itu kita bisa melaporkan ke kepolisian tadi. Yang kedua, gugatan perdata. Gugatan perdata adalah gugatan bagaimana penyelesaian ketika orang menyerobot, kita tidak boleh sembarangan mengusir, maka kita bisa melakukan pengosongan tanah melalui mekanisme pengadilan, menuntut ganti rugi. Itu bedanya dengan perdata. Yang kelima, minta perlindungan hukum. Anda juga bisa minta perlindungan atau minta bantuan kemana? Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Juga ombudsman jika ada dugaan maladministrasi di BPN, dari BPN atau aparat. Itu kita bisa minta ke ombudsman.
Catatan penting dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah, jangan lakukan tindakan sendiri seperti mengusir, paksa, atau membongkar bangunan tanpa prosedur hukum. Dokumen lengkap dan saksi yang kuat sangat penting dalam persidangan. Itu yang sangat diperlukan dalam proses untuk menangani kasus penyerobotan tanah. Yang terpenting lagi, bila saudara-saudara atau Anda semuanya mengalami kesulitan dalam proses seperti ini, bisa meminta bantuan jasa pengacara atau advokat untuk membantu dalam penanganan kasus, baik itu pidana, baik kasus perdata di pengadilan, maupun penanganan untuk permasalahan yang lain dalam penanganan kasus penyerobotan tanah tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan mengenai kasus penyerobotan tanah yang sering kita dengar di lingkungan kita, atau banyak yang keluh kesah mengenai tanah yang serobot orang namun tidak paham dalam penanganannya. Terima kasih, saatnya kita berwawasan hukum.